Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yeay. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional, sehingga dikatakan geostrategi adalah ketahanan nasional itu sendiri. Ketahanan nasional itu sendiri adalah suatu kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Jadi geostrategi Indonesia itu adalah suatu ketahanan nasional yang dimiliki oleh Indonesia untuk melindungi integritas, identitas, kemudian kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Jadi suatu ketahanan yang tidak dapat dicuri oleh orang lain ataupun negara lain, seperti itu. Tujuan geostrategi adalah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegak hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggarakannya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau setiap rakyat itu mempunyai haknya untuk menggapai cita-citanya, karena aktualisasi di sini mempunyai arti aktualisasi itu adalah keinginan seseorang untuk melakukan hal yang dia mau dan apa yang bisa dia lakukan. Geostrategi Indonesia itu adalah untuk melindungi negara Indonesia mulai dari hukumnya, kemudian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, kemudian pertahanan dan keamanannya, kemudian hukum dan keadilan sosialnya, begitu. Jadi intinya tujuan geostrategi itu adalah untuk menjaga isi-isi yang ada di negara Indonesia, mulai dari rakyatnya, hukumnya, dan lain sebagainya. Geostrategi Indonesia juga mempunyai fungsinya itu sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi di Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ketahanan pada aspek ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan pada aspek pertahanan keamanan. Sifat geostrategi Indonesia yang pertama adalah manunggal. Manunggal itu dalam membangun ketahanan nasional adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral. Yang kedua, mawas ke dalam. Mawas ke dalam ini ditujukan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Yang ketiga adalah kewibawaan yang bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional dan harus diperhitungkan pihak lain. Yang keempat, berubah menurut waktu, bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi bangsa. Yang kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Hal ini dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang menggunakan adu kekuasaan dan kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Yang keenam adalah percaya pada diri sendiri, dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak bergantung pada
bantuan luar. Yang ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain. Dikembangkan atas kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak lain. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Pada awalnya, perkembangan geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau disingkat dengan SSKAD Bandung pada tahun 1962. Isi konsepnya yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Sehingga pada saat itu geostrategi Indonesia dimaknai sebagai strategi untuk mempertahankan, mengembangkan, dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilyawan untuk menghadapi ancaman komunis. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yaitu untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia sehingga geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas, kelangsungan, serta integrasi nasional agar tujuan nasional dapat tercapai. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Strategi Astragatra yang pertama ada Trigatra. Trigatra ialah gatra geografi, sumber kekayaan alam dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible atau bersifat kehidupan alamiah. Yang kedua adalah Pancagatra. Komponen strategi Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra intangible atau bersifat kehidupan sosial. Implementasi geostrategi Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, maka tidak dapat disangka lagi bahwa kebutuhan akan komunikasi dan informasi sangatlah penting. TIK berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi dan bertukar informasi yang dapat mencakup seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Tunggu video-video selanjutnya ya.